Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Saras hari ini. Nah, anak-anak, semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya dan siap belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan 3 angka. Seperti yang kita tahu, bilangan 3 angka terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, anak-anak, jangan bingung ya kalau lihat gambar seperti ini di dalam soal atau di dalam buku. Nah, gambar kubus satuan ini mewakili satu satuan. Nah, sedangkan kalau ada gambar seperti ini, artinya itu adalah satu puluhan. Dan gambar seperti ini mewakili satu ratusan. Jadi nanti nggak usah bingung ya. Gak usah dihitung satu-satu lagi kubusnya, karena kalian sudah tahu sekarang. Satu kubus itu artinya satu satuan. Kalau yang berderet kecil itu isinya 10 kubus, mewakili satu puluhan. Dan yang berbentuk kotak ini terdiri dari banyak kubus, mewakili satu ratusan. Ya. Nah, sekarang Bu Saras ada gambar. Kita lihat gambar yang pertama. Ada 3 ratusan, 2 puluhan, dan 5 satuan. Nah, 3 ratusan itu nilai bilangannya kalau ditulis menjadi 300. Sedangkan 2 puluhan kalau ditulis menjadi 20 dan 5 satuan kalau kita tulis nilai bilangannya tetap menjadi 5. Nah, kalau begitu, gambar yang pertama ada berapa jumlah semua kubus satuannya? Kita lihat ya, ada berapa? 325 kubus satuan, ya. Nah, gambar di bawahnya ada berapa itu? 1 ratusan, benar. Kemudian ada 5 puluhan dan ada 3 satuan. 1 ratusan itu berarti ada 100. 5 puluhan berarti ada 50 dan 3 satuan berarti ada 3. Nah, kalau digabung semua jumlahnya menjadi 153. Nah, teman-teman, anak-anak. Nah, bilangan yang tadi 325 jika ditambah 153, berapa hasilnya? Kita bisa menjumlahkan kedua bilangan ini dengan cara bersusun panjang. Ya, dengan cara panjang. Nah, kalau dengan cara panjang, angka 325 harus diuraikan. 3-nya itu kan 300-an, berarti nilainya 300. 2-nya 20-an, berarti 20. Dan 5 satuan tetap menjadi 5. Jadi 325 jika dipanjangkan bentuk penjumlahannya menjadi 300 ditambah 20 dan ditambah 5. Kemudian kita tambahkan dengan angka 153. Angka 153 memiliki 1 ratusan yang nilainya 100, 5 puluhan nilainya 50, dan 3 satuan nilainya 3. Jadi kita akan hitung sekarang. Kita harus menghitung mulai dari satuan dulu ya. Jadi kita hitung angka 5 ditambah angka 3. Berapa 5 tambah 3 coba? Ya, 8. Kita tulis di bawah angka 3, angka 8. Kemudian, kita hitung yang berikutnya, 20 ditambah 50. Ya, benar. 20 tambah 50 sama dengan 70. Dan yang terakhir, kita jumlahkan ratusannya. 300 ditambah 100, hasilnya 400. Nah, kalau digabung semua, maka hasilnya menjadi 478. Selain dengan menggunakan cara panjang, kita juga bisa menggunakan cara pendek. Nah, cara pendek seperti ini ya mengerjakannya. 325 tinggal ditambah 153 disusun ke bawah langsung dikerjakan. 5
ditambah 3 sama dengan 8, 2 ditambah 5 sama dengan 7, dan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kita langsung kerjakan. Jadi hasilnya 478. Ingat ya, kita harus meletakkannya sesuai dengan nilai tempatnya. Ya. Oke, nah sekarang jika ada contoh soal cerita seperti ini, bagaimana kita mengerjakannya? Kita lihat bersama ya. Di sekolah, Eis dan Asep memiliki siswa yang banyak. Di sekolah, Eis dan Asep memiliki siswa yang banyak. Siswa perempuan ada 119 orang, sedangkan siswa laki-laki ada 128 orang. Berapa jumlah semua siswa di sekolah Eis dan Asep? Nah, ini ya, perempuannya ada 119 dan laki-lakinya ada 128. Nah, cara mengerjakannya kita uraikan dulu sama tadi 119. 119 itu satunya berarti memiliki 1 ratusan. 100, 1 puluhan. Jadi ada 10 dan 9 satuan. Ini mewakili siswa perempuan, sama ya 119. Kemudian siswa laki-lakinya ada 100 ditambah 20 dan ditambah 8. Jadi 128. Bagaimana cara menghitungnya? Kita sama menghitungnya mulai dari satuan dulu. Maka kita mengerjakan dulu satuannya. Satuannya itu berarti 9 ditambah 8. 9 ditambah 8 kalau kita hitung semuanya ada 17. Ya, ada 17. Tapi kita harus menaruh satuannya saja di tempat satuan. Kan 17 ada 2 angka tuh, angka 7 untuk satuan dan angka 1 untuk puluhan. Jadi kita tulis angka 7-nya saja. Sedangkan 1 puluhannya kita gabungkan di tempat puluhan. Jadi 10 ditambah 20 ditambah 10 lagi. 10 tambah 20 kan 30. Kemudian ditambah 10 yang tadi hasil simpanan. Nah, begitu ya anak-anak. Kemudian ratusannya kita jumlahkan. 100 tambah 100 sama dengan 200. Nah, sekarang kita hitung semuanya. 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 7 hasilnya adalah 247. Jadi semua siswa di sekolah Eis dan Asep seluruhnya ada 247 siswa. Nah, anak-anak, kita juga bisa membuat cara yang seperti tadi, cara panjang untuk menghitung jumlah siswa di sekolah Eis dan Asep. Nah, cara panjangnya sama seperti yang tadi. 119 kita jabarkan dulu menjadi 100 ditambah 10 ditambah 9 dan 128 kita pisahkan juga satunya menjadi 100 karena 1 ratusan, 2 puluhannya kita tulis 20 dan 8 satuan. Kemudian kita jumlahkan mulai dari satuan seperti yang tadi. 9 ditambah 8 itu kan 17. 10 ditambah 20 itu 30. 100 tambah 100 sama dengan 200. Tapi seperti yang Bu Saras bilang, 17 itu terdiri dari puluhan dan satuan. Maka kita pisahkan. Ya, kalau menggunakan cara panjang kita pisahkan. Jadi kita tulis 200 ditambah 30 ditambah 10 dari yang 17 itu ditambah 7. Jadi hasilnya adalah 200 ditambah 40 dari 30 ditambah 10 dan ditambah 7. Hasilnya sama seperti tadi, 247.
Nah, kalau menggunakan cara pendek, ini kan 119 ditambah 128. Tetap kita hitung dari satuannya terlebih dahulu. 9 ditambah 8 sama dengan 17. Kita hanya menuliskan satuannya saja, 7 di bawah angka 8. Kemudian 1 puluhannya kita letakkan di atas. Nah, kemudian kita hitung 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Atau kita jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 1 ditambah 2 jadi 4. Nah, kalau sudah selesai menjumlahkan puluhan, tinggal menjumlahkan ratusan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya tetap sama juga ya. 247. Jadi kalau jawaban kalian itu benar, penjumlahan mau dihitung menggunakan cara panjang atau cara pendek, hasilnya akan sama. Kalau misalnya menggunakan cara panjang, jawabannya 247, kemudian menggunakan hasil pendek, jawabannya 235, berarti kamu ada yang salah menjumlahkan. Jadi hasil dari penjumlahan cara panjang ataupun cara pendek itu haruslah sama ya, kalau benar kalian menghitungnya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bermain dan berlatih ya. Nah, semoga kalian bisa mengerjakannya sesuai petunjuk yang Bu Saras berikan. Kalian boleh menggunakan kertas atau kardus yang ada di rumah. Pokoknya sesuai dengan barang yang ada di rumah ya. Nah, kalian bisa baca petunjuknya, kerjakan, kemudian foto dan upload hasil tugasmu di Facebook. Nah, semoga kalian senang bermain dan berlatih matematika hari ini ya. Oke, anak-anak, selamat mengerjakan, semangat selalu dan sampai jumpa.